Assalamualaikum semua. Dari laporan Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) menyatakan bahwa pandemi COVID-19 berdampak pada krisis pangan dunia, termasuk Indonesia. Bapak Presiden sendiri sempat menyampaikan pada waktu itu kaitannya dengan prediksi BMKG tentang musim kemarau yang datang, bahwa masyarakat harus bersiap dengan mitigasi dan antisipasi dengan adanya krisis pangan. Hari ini, Profesor Dr. Muhammad Firdaus, Magister Sains, Guru Besar Ilmu Ekonomi Institut Pertanian Bogor, akan menyampaikan penjelasannya kepada kita. Assalamualaikum, Prof. Firdaus. Waalaikumsalam, Mbak Evin. Apa kabarnya, Prof? Sehat-sehat ya, Prof ya? Alhamdulillah baik. Prof, biasa nih ibu-ibu lagi di rumah aja suka baca berita dan lain sebagainya. Ada hal yang bikin kita deg-degan nih Prof, dan ingin mendapat penjelasan dari Prof. Firdaus. Dari laporan FAO bahwa katanya pandemi COVID-19 ini berdampak pada krisis pangan dunia, termasuk Indonesia. Dan kemarin Bapak Presiden sendiri sudah pernah menyampaikan nih terkait perkiraan kemarau juga yang disampaikan oleh BMKG tentang antisipasi dan mitigasi agar kita bisa bersiap mengenai stok dan harga pangan yang mudah-mudahan tidak terganggu begitu, Prof. Nah, ini sebenarnya apa sih, Prof, yang sedang terjadi saat ini? Oke, yang pertama sebetulnya sih kalau pandemi COVID sih dampaknya sih nggak signifikan pada produksi ya, kecuali global ya. Karena global itu kan pangan pokok juga sangat tergantung pada impor. Nah, kita kalau untuk pangan pokok kita ya boleh dikatakan kalau untuk beras kita sih udah nggak impor, jadi kita udah bisa produksi sendiri. Jadi sebetulnya kita nggak usah terlalu khawatir dengan dampak pandemi COVID-nya. Tapi bahwa kemudian ada prediksi kemarau, ya itu biasa ya, reguler lah gitu ya. Dalam setiap berapa tahun sekali itu akan terjadi musim kemarau ya. Nah, sebetulnya yang paling dulu terdampak itu adalah Thailand sama Vietnam. Nah, kebetulan Thailand dan Vietnam ini kan eksportir beras dunia, sehingga dunia itu kalau misalnya Vietnam sama Thailand terganggu tentu akan merasa terguncang juga gitu. Tapi kalau Indonesia selama ini sih 2 tahun terakhir minimal kita udah nggak impor beras ya. Jadi impor beras kita itu pun hanya untuk yang kelas premium seperti basmati atau beras-beras khusus lah ya. Jadi bukan beras premium juga tapi beras khusus. Nah, kemudian yang terkait dengan kemarau panjang tadi sebetulnya sih sampai bulan Mei Juni ini kita masih punya hujan. Jadi Kementerian Pertanian juga sudah mengantisipasi dengan percepatan masa tanam. Jadi yang paling penting adalah antisipasinya kita percepat masa tanamnya sehingga nanti ngejar hujan datang begitu ya, tidak boleh telat. Kemudian berikutnya ya seperti biasa aja sih. Jadi ya kalau saya sih ngelihatnya ya akan ada dampak, tapi kalau kita sudah antisipasi sih rasanya sih nggak akan terlalu masalah gitu ya. Jadi ya kira-kira kalau ya kondisi yang sekarang ini ya persoalannya tadi bahwa kita kalau FAO misalnya food crisis melihatnya global. Kalau Indonesia ya kalau kita bisa punya perencanaan yang matang, antisipasi kita bagus ya nggak ada masalah, karena kita juga 2 tahun terakhir nggak pernah impor beras lagi yang kelas medium. Nah, kira gitu. Bicara antisipasi nih, Prof, saya pernah mendengar kalau di sentra-sentra produsen pangan begitu ada yang namanya lumbung pangan masyarakat ya, Prof. Itu bagaimana kalau dengan kita yang di perkotaan nih, Prof? Kita kan tidak ada kemampuan untuk bertani, lahan juga sempit, tidak ada lahan persawahan seperti itu. Bagaimana, Prof? Oke, jadi yang pertama kita harus bagi dulu pangannya itu apakah staple food atau pangan pokok seperti beras gitu ya. Kalau untuk pangan pokok seperti beras ya pasti masyarakat kota itu sulit memproduksi. Nah, tadi saya sudah sampaikan kalau kita bisa menanam lebih cepat ya mudah-mudahan untuk stok beras kita sih aman saja, baik-baik aja gitu ya. Nah, tetapi kalau untuk non beras begitu ya, seperti sayuran dan sebagainya ya kita sih memang ini kurang ini urban farming ya. Tetapi kalau misalnya daerah-daerah seperti Surabaya itu sudah punya contoh ya, Jogja juga ya, bagaimana masyarakat perkotaan itu sudah mulai aktif dalam produksi tanaman pekarangan ya, sayuran dan Nah, ini kalau di negara-negara seperti yang paling bagus itu mungkin Brazil ya. Di Sao Paulo itu urban farmingnya sangat berkembang.
Thailand juga waktu pernah banjir 2 bulan itu setiap rumah itu dia bisa membudidayakan sayuran sendiri. Nah ini yang juga mungkin perlu kita dorong. Tetapi tadi ya kita harus bagi ya pangannya itu apa. Kalau pangan seperti beras ya tentu kita harus punya cadangan yang sangat baik, gitu itu dikelola oleh pemerintah atau BUMN. Kemudian kalau yang untuk non-beras, kalau seperti sayuran masih bisa diusahakan sendiri. Bahkan juga ya kalau misalnya untuk pangan-pangan tertentu gitu ya, masyarakat kota itu malah sudah sangat fleksibel. Di luar negeri itu yang namanya frozen vegetable ya, jadi sayuran-sayuran beku itu sudah sangat lazim gitu. Nah kita kelihatannya sudah mulai harus belajar lebih banyak lagi untuk makan cabai beku, kemudian sayuran-sayuran daun beku pun juga sebetulnya bisa gitu ya. Jadi tidak harus semuanya dalam bentuk fresh. Jadi ini yang memang harus kita didik kalau untuk masyarakat perkotaan ya. Tapi ya nanti kita harus lihat segmennya juga, kan tidak semua juga masyarakat perkotaan itu yang punya kulkas atau freezer yang bagus gitu ya. Jadi betul. Berbagai sisi harus kita dorong. Baik Prof. Nah Prof, tentunya krisis pangan ini adalah hal yang tidak ingin kita hadapi ya, atau ingin sekali kita hindari. Tetapi biasanya nih Prof, ketika terjadi krisis pangan, harga pangan pun bisa melonjak naik. Nah, adakah cara untuk mengatur agar harga pangan itu tidak naik, Prof? Ya, sebetulnya sih kita punya punya instrumen di pemerintah, harga eceran tertinggi ya. Tetapi kan kadang seringkali memang harga eceran tertinggi ini tidak efektif ya. Kenapa? Karena kontrol untuk bisa melaksanakan harga eceran tertinggi itu nggak bisa kita lakukan karena memang kita nggak punya stok yang cukup. Jadi kembali lagi untuk bukan menstabilkan harga ya, menjaga harga stabil ya itu harus dengan stok yang cukup. Jadi poinnya adalah berarti sistem logistik pangan kita. Nah, jadi misalnya kita masih impor untuk 3 macam ya, bawang putih, gula pasir, sama daging sapi. Nah, kita harus pastikan bahwa kita memang mengimpor yang cukup, kita punya stok disimpan yang cukup untuk 3 itu. Kemudian yang kalau produksi dalam negeri seperti cabai merah, bawang merah gitu ya, kemudian beras ya dan sebagainya, kedelai. Nah, itu semua juga sama, jadi sangat tergantung pada stok. Maka ada 2 kata kunci. Yang pertama produksinya, kalau yang kita memang produksi sendiri tadi yang bukan diimpor, kita harus pastikan ketersediaannya cukup. Kemudian yang kedua kita punya cadangan pangannya yang bagus. Jadi tidak ada cara, karena kita nggak punya undang-undang profiteering. Jadi beberapa negara luar ya, Filipina atau Malaysia aja punya kok undang-undang profiteering. Artinya apa? Itu harga yang paling tinggi itu berapa, kalau misalnya nanti penjual itu melanggar, itu ada hotline number, kemudian konsumen bisa komplain. Nah kalau kita kan mazhabnya adalah mazhabnya Amerika, kita pakai KPPU. Jadi kalau misalnya ada lonjakan harga, maka ada indikasi persaingan tidak sehat, maka produsennya itu bisa dibawa ke pengadilan, karena bisa jadi dia melakukan tindakan kerja untuk menaikkan harga. Kira-kira begitu Mbak. Baik, Prof. Masih dalam rangka antisipasi nih, Prof. Apakah pola konsumsi masyarakat ini perlu diubah juga nih? Tadi kan Prof sempat bilang di perkotaan mungkin bisa beralih ke tadinya fresh vegetables, jadi frozen vegetables misalnya. Tadinya makan beras gitu, terus beralih ke umbi-umbian misalnya begitu, Prof. Apakah memang perlu digalakan perubahan pola konsumsi seperti itu, Prof? Ya, itu saya sudah sering bicara dan saya juga sudah sering menulis ya, dan mungkin saya juga sekarang sedang menulis itu, tapi dalam perspektif ekonomi. Jadi pola pangan masyarakat kita itu sebetulnya sangat tidak sehat ya. Mbak Evin makan gula nggak? Saya makan gula tapi dibatasi, Prof. Makan garam nggak? Masih makan garam. Garam belum dibatasi kan? Belum terlalu dibatasi, tidak seperti makan minyak goreng nggak? Oh itu sangat, makanan Indonesia kan lezatnya dari gorengan. Itu sama FAO itu udah punya namanya GGL. Bahkan global itu sudah punya komitmen untuk mengurangi 30% konsumsi garam dunia tahun 2025. Nah kita nggak pernah membicarakan itu ya. Jadi kita itu masih ngomongnya itu ya setidaknya paling kita baru mengurangi beras, ganti dengan non-beras. Itu tuh setback banget. Itu udah dibicarakan orang 30 tahun yang lalu. Ya. Padahal selama 10 tahun terakhir itu FAO, WHO itu udah teriak-teriak. Yang menyebabkan kematian, ya ini wasilahnya ya, yang menyebabkan kematian itu nomor 1 namanya PTM.
atau kalau bahasa Inggrisnya non-communicable disease. Jadi penyakit tidak menular. Apa itu? Diabetes, jantung, kanker. Nah, stroke ya, sorry. Diabetes, stroke, sama cancer. Ya, jantung itu stroke ya maksudnya ya. Jadi kan semua dari jantung, tapi sebetulnya tadi ya diabetes, kemudian stroke, sama cancer. Nah, 3 penyakit ini ya itu penyebabnya apa? Ya tadi yang saya tanya, namanya GGL. Bukan gelo-gelo lebay ya, tapi ya gula, garam, lemak. Nah, sekarang saya tanya, pernah ke Jogja nggak? Pernah, Prof. Pernah minum teh manis nggak di Jogja? Pernah, Prof. Ditanyanya apa? Kalau orang Jogja, yaitu yang jual teh manis, dia nanti nanya, gulanya gula londo atau gula Jawa? Terus kita bilang apa? Nggak ngerti ya, gula pasir. Nah, kita itu baru kenal gula pasir itu sejak Belanda masuk. Pabrik-pabrik gula di Jawa itu dibangun tahun 1880-an oleh Belanda semua. Sebelumnya kita makan gula apa sih? Ya kita nggak kenal tebu. Kita makannya apa? Gula aren, gula coklat, brown sugar, gula merah. Siapa yang makan brown sugar kita? Orang di Jerman. Kita ekspor dari Ciranjang, Cianjur, dari Serang, Pandeglang, itu semua organik. Karena dia nggak ada yang ditanam, dia tumbuh sendiri gitu ya. Nah, nggak pernah disemprot pestisida. Sehingga kalau diekspor itu pasti dia organically certified. Siapa yang mengkonsumsi? Orang di hotel bintang 5. Kalau kita ke restoran mewah, ya kan? Itu contoh aja betapa stupidnya kita ya. Oke, itu contoh ya. Kalau saya sih makan gula, tapi ya paling gula itu bukan untuk minum, tapi biasanya untuk masak. Karena kan gula sama garam kan jadi matching kan. Betul, paling gitu. jadi gurih. Termasuk orang yang nggak suka minum teh manis ya, kecuali kalau occasion ataupun misalnya acara gitu ya. Itu contoh. Kemudian yang berikutnya adalah tadi apa? Garam ya. Nah, garam itu kalau kita, ini nggak apa ya, saya bahas sedikit ya, biar kita juga. Ini ibu kan, segmennya ibu ya. Betul. Mama mertua saya itu kebetulan turunan Tionghoa, asli sih Tionghoa gitu ya. Jadi tapi convert ke Muslim. Ada aturan ya di rumahnya itu kalau dia tuh makan garam itu misalnya berapa sehari itu maksimum mungkin 1 sendok atau setengah sendok gitu ya. Karena memang garam itu sebenarnya sangat tidak sehat dalam jumlah yang banyak ya. Dalam jumlah cukup tentu semua makanan kan baik gitu ya. Nah, terakhir lemak. Kalau di luar negeri itu di setiap negara maju ada yang namanya eating statement. Nah, ini kan kalau kita bicara eating statement aja udah pada bingung gitu ya. Ibu-ibu belum pada ngerti kan? Betul. Lagi eating statement, drinking statement, activity statement. Nah, eating statement itu, ini saya bukan pakar gizi ya, tapi saya dari ekonomi saya menganalisis gitu ya. Jadi eating statement itu kalau di New Zealand itu salah satunya adalah apa? Ya bukannya sawit buruk ya. Sawit itu tidak pernah ada bukti menyebabkan kanker. Tapi kalau saya kasih pilihan minyak sawit, minyak kelapa, minyak zaitun, pilih yang mana untuk nyeplok telur? Biasanya kalau kita minyak sawit ya sebetulnya sehat, mungkin minyak zaitun. Karena ya, kita menganggap minyak zaitun di sini sangat mahal kan? Betul. Tapi kalau misalnya harganya beda-beda dikit, pasti milih minyak zaitun dong. Betul, Prof. Sekarang saya tanya, waktu Mbak Evin kecil masih ingat nggak ibunya kalau ke pasar beli minyaknya pakai apa? Pakai botol nggak? Dulu pakai itu ya, Prof, pakai plastik ya. Pakai plastik, diikat pakai karet, dan betul. Minyaknya itu dipompa di pasarnya itu dari bekas drum aspal. Iya. Tahu nggak itu minyak apa? Nggak tahu, Prof. Minyak kelapa. Oh, itu minyak kelapa. Jadi sampai tahun 80-an kita makan minyak kelapa. Nah sekarang saya balik lagi. Sekarang Mbak Evin coba deh ke supermarket. Terus lihat harga berbagai macam minyak goreng yang ada puluhan jenisnya. Oke, yang paling murah tentu minyak sawit. Seliternya mungkin 12.000. Minyak kelapa seliternya mungkin sekitar 30.000. Minyak kelapa loh yang kita makan dulu di tahun 80-an, 70-an itu orang ya masih banyak dipakai oleh nenek saya juga itu, Prof. Ada minyak jagung, canola dan sebagainya. Yang minyak zaitun yang paling mahal ya. Tahu nggak sebetulnya paling bagus minyak apa? Dari semua itu, yang paling bagus itu namanya minyak alpukat, avocado oil. Cuma kita kan nggak produksi itu ya. Di luar negeri, kaum yang jet set itu makannya avocado oil, bahkan rice oil dari padi, dari bulir padi yang nanti adalah pengolahannya ya. Saya juga secara teknisnya nggak tahu, tapi itu mahal. Itu dijual loh di supermarket. Nanti ibu-ibu,
Tolong dicek kalau ke supermarket itu ada yang namanya rice bran oil. Jadi ada minyak dari rice padi. Ada avocado oil, saya nggak tahu di Indonesia dijual apa enggak. Tapi kemudian ada olive oil, minyak zaitun udah tahu lah, kan biasanya buat urut kalau di kita ya, bukan buat makan ya. Atau biasanya buat ya minum kesehatan. Kemudian tadi ada minyak canola, minyak jagung ya, macam-macam ya. Dan terutama soybean oil ya, minyak kedelai yang Amerika itu sangat sakit hati dengan minyak sawit. Saya tidak bilang minyak sawit itu jelek. Kita nggak boleh mengkampanyekan itu ya. Jadi minyak sawit itu belum ada bukti dia menyebabkan kanker. Tapi bahwa di atas minyak sawit banyak jenis minyak yang lebih bagus. Maka di negara-negara maju itu yang disuruh makan itu kalau udah ngomongin lemak, salah satunya itu gitu. Carilah minyak yang lebih sehat. Nah ini apa namanya, ini contoh aja. Tadi kalau misalnya Mbak Evin mengatakan apakah harus ada perubahan pola makan atau diet, ya harus, karena kita belum mencapai yang disebut dengan pola pangan harapan. Konsumsi sayur buah kita baru separuh dari rekomendasi minimumnya FAO. Malaysia sudah sama persis sekitar 80 kilo per kapita per orang ya per tahun. Kalau kita baru 40 kilo per kapita per orang per tahun ya. Kalau Amerika sudah 200 kilo per orang per tahun. Karena mereka sejak kecil itu dikampanyekan di TV itu namanya 5 a day. Jadi 5 porsi sehari. Nah, TV kita pernah nggak ada iklan sosial untuk makan sayur dan buah? Belum ada TV yang mau. Nah, kalau di luar negeri itu di Inggris, di Amerika tuh wajib. Jadi setiap stasiun TV itu punya tanggung jawab sosial, bikin iklan yang lucu-lucu supaya anaknya mau makan sayur dan buah. Kita minta sarannya Prof nih, bagaimana cara bagi masyarakat mengedukasi diri secara mandiri agar bisa bersiap menghadapi krisis pangan yang kita harapkan tidak terjadi ini, Prof. Oke, baik. Yang pertama tentu kalau saya sih dari semuanya kita harus optimis ya. Jadi jangan ada ketakutan yang berlebihan ya. Pasti semua akan menyarankan seperti itu. Pak Presiden juga ya, setiap menteri juga ya, kita juga yang educated person harus bisa menyampaikan kepada teman-teman yang mungkin tingkat pendidikannya belum terlalu tinggi bahwa kita jangan terlalu ketakutan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua tentu gerakan saling membantu ya, inilah hikmahnya dari COVID ini, kita semakin memperhatikan tetangga, kita memperhatikan orang lain gitu ya. Jadi itu akan menyebabkan apa? Saya sih yakin ya, giving is receiving ya. Once misalnya kita ngasih misalnya 1 kilo beras kepada orang, kita akan dapat 5 kilo gitu ya. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang paling penting tadi gitu ya, kita dari COVID ini, saya belum tahu ya, tapi tadi saya pas lagi tadi saya kan keluar gitu ya, memang ada urusan mendadak, tapi pas pulang tuh saya sempat kepikiran kenapa Vietnam itu rendah banget ya penderita COVID-nya ya. Banyaklah asumsi, tapi saya tahu waktu saya mungkin ada sekitar 3 atau 4 kali lah ke Vietnam dalam 10 tahun terakhir ya. Salah satu mereka itu kan mirip mereka itu punya pola pangan yang sangat bagus, itu terutama konsumsi sayur dan buah ya, itu lumayan tinggi, dia 2 kali kita. Nah, kemudian di Indonesia ini yang paling rendah kan COVID itu Jawa Barat. Nah, ini jangan-jangan ada korelasinya nih dengan kebiasaan orang Jawa Barat makan sayur lalepan gitu ya. Bisa jadi gitu loh ya. Jadi poinnya sebetulnya itu sih masih kiralogi ya, ilmu kiralogi. Tapi bisa aja terbukti. Jadi kalau saya yang ketiga yang paling penting adalah bagaimana kita mengubah pola diet, bukan supaya kurus langsing, kan di kita begitu ya, langsing itu cantik segala macam. Salah, kita memang karena makan itu satu perintah agama, tidak cukup halal tapi harus thayyib ya kan. Yang thayyib itu apa tadi gitu loh, gula ya secukupnya. Lah ada gula yang lebih bagus kok, makannya gula yang lebih jelek. Itu kan berarti kan nggak bisa memilih yang thayyib. Nah kemudian garamnya secukupnya, bukan berarti enggak kan. Kemudian tadi lemak juga sama ya, kalau punya duit ya jangan pelit banget lah, ini beli HP baru mau tapi beli makanan yang lebih bergizi nggak mau. Jadi itu yang paling penting yang ketiga itu, dan itu memang saya sedang menulis itu namanya new normal new diet. Jadi pasca COVID itu kita sebutkan new normal kan. Nah bangsa ini harus new diet, jadi kita memang harus mengubah ya. Sebetulnya sih kalau kaum the have yang punya, mereka sih sudah sadar ya, meskipun juga sebagian ada yang suka masih junk food ya, nggak apa-apa gitu loh. Di negara maju juga, contoh ya terakhir nih ya, ini mungkin buat ibu-ibu bagus ya. Yang paling sehat di dunia itu adalah orang Korea Selatan. Mbak Evin kalau ketemu sama orang Korea Selatan, umur 50-60, nggak ada yang perutnya buncit. Mereka rajin exercise, mereka rajin olahraga, dan pola makannya itu sehat banget. Lihat deh film-film Korea ya. Nah,
kan makanannya itu kan gak ada yang digoreng kayak kita kan, ya. Jadi paling apa? Dikukus kan, Iya. Terus apa lagi? Sop, ya yang gitu-gitu lah ya. direbus, betul. Nah, gitulah ya. Jadi pola makan mereka sehat banget ya. Nah itu mungkin bisa kita contoh gitu ya. Jadi maksud saya tadi yang ketiga memang betul pola diet. Mungkin itu sih dari saya sih ya. Sorry ini agak berbau pangan karena saya dapat tugas dari IPB memang kebetulan lagi tulis proceeding paper ini tapi dari perspektif ekonomi. Dan kalau saya jelasin definisi GE, simulasinya segala macam kan nggak nyambung gitu ya. Makanya saya tadi ceritanya yang santai-santai aja, yang GGL dan seterusnya. Siap Prof, bagaimanapun ini menjadi informasi dan pengetahuan baru yang sangat bermanfaat buat ibu-ibu semua nih Prof. Terima kasih banyak waktunya Prof Firdaus. Semoga sehat selalu. Selamat bertugas kembali ya Prof ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Beradaptasi dengan the new normal life tidak hanya membutuhkan kesiapan mental, namun juga kita harus menambah selalu informasi penting agar kita siap menghadapi tantangan di tengah situasi seperti saat ini. Tetaplah like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.